Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian bagi Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan bayar badai menyerah, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari yaitu dari Yesaya 25 ayat 4. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di tengah-tengah kondisi bangsa kita sekarang ini, ada banyak sekali orang yang datang mengungsi dari berbagai daerah. Katakanlah dari negara Myanmar, orang-orang Rohingya datang ke tengah-tengah bangsa kita, atau dari beberapa negara di Afrika yang sedang mengalami perang saudara, mereka memilih Indonesia untuk menjadi tempat pengungsiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, di sana mereka tidak tahu lagi untuk melakukan apa. Karena ketika mereka menetap, memilih untuk tetap di sana, mereka akan terancam nyawanya dan tidak tahu harus bagaimana. Oleh sebab itu, di dalam doa mereka, pasti mereka berdoa untuk agar Tuhan menolong mereka, agar Tuhan menunjukkan kemana arah mereka, sehingga mereka nantinya bisa akan hidup lebih tenang tanpa ada ancaman. Hal yang demikian juga pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa ke pembuangan Babel. Mereka tidak tahu arahnya harus ke mana. Karena para penguasa-penguasa Babilonia pada waktu itu berusaha untuk menghancurkan kota mereka, meruntuhkan seluruh bangunan, merusak bait suci, dan merusak segala peradaban yang mereka sudah bangun pada waktu itu. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mereka yang masih hidup, mereka akan dijadikan menjadi para budak dibawa nanti ke Babilonia. Sehingga mereka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dalam keadaan ketakutan, tersesak, dan tidak tahu lagi harus melakukan apapun. Mereka tidak bisa seperti sebelumnya memilih untuk hidup lebih baik, lebih sejahtera. Karena yang menentukan sekarang adalah para penguasa atau orang-orang yang menjajah mereka. Dalam situasi itu, teriakan-teriakan dari orang-orang Israel ini, Yesaya memohon kepada Tuhan dan mengatakan bahwa hanya kepada Tuhanlah mereka mengungsi, hanya kepada Tuhanlah orang-orang
yang miskin dan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa harus datang meminta perlindungan, karena di dalam Tuhan segalanya akan bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang sangat lama sekali bangsa Israel datang dan memohon kepada Tuhan atas kesesakan yang mereka alami. Butuh proses yang sangat lama sekali. Sehingga nantinya setelah beberapa puluh tahun, Tuhan menggenapi janjinya, menggenapi atau menolong umat Israel, mengeluarkan mereka dari perbudakan Babel, sehingga mereka nanti akan diizinkan kembali dan membangun kota mereka, membangun peradaban mereka. Seandainya umat itu bisa sangat cepat sekali bertobat dan tidak menyalahkan para pendahulu mereka, nenek moyang mereka, dan mereka segera datang ke hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa hanya kepada Tuhan kami datang, Tuhan segera memulihkan keadaan mereka. Namun sangat lama sekali bangsa Israel itu masih hidup dalam situasi yang tidak mengakui keeksistensi Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Sehingga semakin mereka tidak memohon kepada Tuhan, semakin mereka dalam keadaan tersesat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah-tengah kehidupan kita, pasti kita menghadapi berbagai persoalan, tidak tahu harus melangkah kemana, dan tidak tahu harus melakukan apa. Segera datang kepada Tuhan, dan katakan sesuatu kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah tempat pengungsian, bahwa hanya kepada Tuhanlah kita memohon perlindungan. Bahwa Tuhan akan mengatur langkah hidup kita, membuat yang terbaik di tengah-tengah hidup kita. Karena Tuhan tidak ingin umatnya hidup tanpa arah dan tidak tahu melangkah kemana arahnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jadikanlah Tuhan menjadi tempat pengungsian kita dan menjadi tempat kita berlindung. Tuhan akan mengatur hidup kita menjadi lebih baik. Sebagaimana bangsa Israel yang diatur oleh Tuhan setelah mereka kembali dan menyesali segala kesalahan mereka. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ya Tuhan menikmati kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan juga mengajari kami saat ini apabila kami menghadapi berbagai problema, persoalan, dan kami tidak tahu melangkah harus kemana. Firman mengatakan bahwa kepada Tuhanlah kami terarah. Sebab Tuhanlah tempat pengungsian kami. Dan dari Tuhanlah perlindungan bagi kami. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati hidup kami, memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah aturkan di tengah-tengah kehidupan kami. Lindungilah jemaat Tuhan, berkatilah mereka. Berkati juga gereja ya Tuhan dan pelayanannya. Demikian juga dengan bangsa kami, beserta dengan seluruh orang yang tinggal di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga dengan para pemerintah dan seluruh orang yang bekerja untuk mensejahterakan setiap apa yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.